Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Baik, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua, yakni tentang mari merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ketahui bersama bahwa rahmat dan kekuasaan Allah tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Rahmatnya meliputi seluruh makhluknya, entah yang beriman kepadanya atau yang tidak beriman kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yakni peserta didik diharapkan mampu: pertama, membaca dan menerjemahkan Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surah Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surah Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menerapkan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surah Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni menghafal Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surah Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Baik, pertama kita akan membahas surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams merupakan surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah ke-91 dalam Al-Quran yang diturunkan setelah surah Al-Qadar. Jumlah ayatnya berjumlah 15 ayat. Dinamakan Asy-Syams diambil dari ayat pertamanya. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bacaan surah Asy-Syams ayat 1-10 beserta tafsirnya. Tafsir Surat Asy-Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat pertama. والشمس وضحاها Allah bersumpah dengan matahari dan bersumpah dengan waktu naiknya matahari setelah terbit dari tempat munculnya. Ayat kedua. والقمر إذا تلاها Dan bersumpah dengan bulan apabila mengiringi jejaknya setelah matahari tenggelam. Ayat ketiga. والنهار إذا جلاها Dan bersumpah dengan siang hari apabila telah menyingkap apa yang berada di atas permukaan bumi dengan cahayanya. Ayat keempat. والليل إذا يغشاها Dan bersumpah dengan malam hari apabila telah menutupi permukaan bumi sehingga menjadi gelap. Ayat kelima. والسماء وما بناها Dan bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan pembangunannya yang teliti. Ayat keenam. والأرض وما طحاها Dan bersumpah dengan bumi dan bersumpah dengan hamparannya agar manusia bisa menghuninya. Ayat ketujuh. ونفس وما سواها Dan bersumpah dengan setiap jiwa dan bersumpah dengan penciptaan jiwa tersebut secara sempurna.
Ayat ke-8. فألهمها فجورها وتقواها. Dan Allah memahamkan kepadanya tanpa belajar segala yang buruk agar ia menghindarinya dan segala yang baik agar ia melakukannya. Ayat ke-9. قد أفلح من زكاها. Orang yang menyucikan jiwanya serta menghiasinya dengan sifat-sifat kebaikan dan mengosongkannya dari sifat-sifat buruk telah menang dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ayat ke-10. وقد خاب من دساها. Dan orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dan dosa secara sembunyi-sembunyi telah merugi. Itulah bacaan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan isi kandungan daripada Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tersebut. Nah, pada ayat pertama sampai ayat ke-7, Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Mulai dari matahari, bulan, siang, malam, bumi, langit, dan jiwa manusia itu sendiri. Adapun secara umum, isi kandungan Asy-Syams merupakan perintah atau anjuran bagi manusia untuk senantiasa menyucikan jiwanya, yakni senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Allah meminta kita untuk senantiasa menjauhkan diri daripada mengotori jiwa itu sendiri, yakni menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga nantinya kita bisa memperoleh keberuntungan di akhirat nanti. Adapun orang yang senantiasa mengotori jiwanya itu akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Bahkan perbuatan kotor atau keji itu bisa mendapatkan balasan atau imbalannya sejak masih di dunia. Olehnya, sebagai seorang manusia, sebagai ciptaan yang Sang Maha Kuasa, kita harus senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, serta menjauhi segala larangannya, agar kita mendapatkan keberuntungan dan menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, kita pindah pada pembahasan kedua atau dalil kedua, yakni surah Ali Imran ayat 190. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa surah Ali Imran merupakan surah ketiga dalam Al-Quran, yakni setelah surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran juga merupakan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik, sebelum kita lanjut membahas tentang surah Ali Imran, bersama-sama kita dengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nah, itulah bacaan surah Al Imran ayat 190. Adapun terjemahnya yakni, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, adapun isi kandungan daripada Quran surah Al Imran ayat 190 adalah perintah untuk senantiasa merenungi kebesaran Allah dan kekuasaannya bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab untuk menambah keimanan dan ketakwaannya. Nah, di sini sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita senantiasa menggunakan akal pikiran kita dengan cerdas, yakni senantiasa merenungi setiap kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya sebagai ciptaannya kita akan senantiasa merasa kagum, takjub, dan tentunya akan senantiasa melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Sang Maha Kuasa. Adapun ulul albab menurut Ibnu Katsir adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Dan mereka bukan seperti orang-orang yang buta dan bisu yang tidak dapat berpikir. Karenanya kita sebagai hamba yang beriman diharapkan dapat menjadi sosok ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki kesempurnaan akal dan kecerdasan dalam berpikir. Selanjutnya kita pindah pada dalil terakhir atau pembahasan terakhir, yakni hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan bacaan dalil tersebut.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabih fahuwa ildahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Allah menuliskan di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, itulah bacaan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa sih isi kandungan dari hadis tersebut? Hadis tersebut menggambarkan bahwa segala peristiwa, segala takdir, ketetapan Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz, serta pada hadis tersebut Allah menggambarkan bahwa rahmatnya melebihi murkanya. Artinya, setiap hamba yang berbuat dosa atau maksiat, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut selama hamba tersebut mau bertaubat. Nah, itulah 3 dalil yang membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yakni sesuai dengan tujuan kita, kita mengharapkan dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan ketiga dalil tersebut. Perilaku yang bagaimana? Yakni perilaku yang senantiasa berpikir dengan cerdas, yakni berpikir tentang kemahakuasaan Allah, berpikir tentang rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan Allah kepada makhluknya. Nah, perilaku yang mencerminkan bahwa kita telah merenungi atau kita telah mentadaburi tentang kekuasaan dan rahmat Allah, yakni kita senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, yakni dengan senantiasa sholat 5 waktu, ibadah, membaca Quran supaya menambah ilmu pengetahuan kita, dan tentunya senantiasa kita memohon istighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.